Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hernan Ahmad Saputra dari kelas 11 IPA 5. Saya ingin menjelaskan tentang nabza. Nabza, pengertian nabza. Nabza adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nabza merupakan zat-zat yang jika dikonsumsi akan mengambil sistem saraf pusat sehingga dapat mengubah perasaan dan cara berpikir orang yang menggunakannya. Pengertian dari setiap istilah pada nabza yaitu: 1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, atau sintesis atau semi-sintesis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran. Hilangnya rasa, dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Psikotropika adalah zat atau obat baik ilmiah maupun alamiah maupun sintesis, bukan narkotika, dan berperan sebagai psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas normal dan perilaku. Zat adiktif adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan ketagihan atau adiksi. B. Jenis nabza. Jenis nabza dibagi menjadi 3, yaitu stimulan, depresan, dan halusinogen. 1. Golongan stimulan dapat merangsang sistem saraf pusat dan menyebabkan organ tubuh atau seperti jantung dan otak bekerja lebih cepat sehingga senang dan gembira untuk sementara waktu. Contoh senyawa yang termasuk golongan stimulan yaitu amfetamin, ekstasi, kokain, kafein, dan alkohol. Amfetamin adalah obat stimulan sistem saraf pusat yang digunakan untuk menangani narkolepsi dan attention deficit hyperactivity disorder atau ADHD. Ekstasi mendorong tubuh untuk melakukan aktivitas yang melampaui batas maksimum dari kekuatan tubuh. Kokain adalah senyawa sintesis yang memicu metabolisme sel menjadi sangat cepat. Kafein ialah senyawa alkaloid santina berbentuk kristal dan berasa pahit yang bekerja sebagai obat perangsang, psikoaktif, dan diuretik ringan. Alkohol adalah istilah yang umum untuk senyawa organik apapun yang memiliki gugus hidroksil atau ohamin yang terikat pada atom karbon, yang ia sendiri terikat pada atom hidrogen dan atau lebih atom karbon. Ini contoh gambar dari ekstasi, amfetamin, dan alkohol. Lanjut. 2. Golongan depresan atau penenang, menekan atau mengurangi kerja sistem saraf sehingga menyebabkan aktivitas pemakaiannya menjadi lambat atau tertidur. Senyawa yang termasuk golongan depresan yaitu opiat, barbiturat, alkohol, dan ganja. Opiat merupakan senyawa narkotika yang ada dalam tiap kandungan obat sebagai penghilang rasa nyeri, akan tetapi dalam penggunaan yang berlebihan akan menimbulkan ketergantungan yang mungkin bisa berakibat fatal pada pasien, meliputi opium, morfin, heroin, kodein, dan metadon. Barbiturat adalah golongan obat penenang yang biasa digunakan sebagai operasi atau untuk mengatasi kenjang. Obat golongan ini dapat menyebabkan efek rileks dan kantuk karena barbiturat dapat mengurangi aktivitas saraf di otak. Barbiturat meliputi macam obat penenang atau obat tidur, contohnya Valium, Lesotan. Alkohol menyebabkan pandangan menjadi kabur, bicara tidak jelas, pusing, hingga tidak sadar diri, menghambat kemampuan mental, dan menurunkan daya ingat, contohnya metanol dan etanol. Ganja adalah psikotropika mengandung tetrahidrokannabinol dan cannabidiol yang membuat pemakaiannya mengalami euforia. Ganja biasa dibuat menjadi rokok untuk dihisap supaya efek dari zatnya bereaksi. Ini contoh dari opiat, barbiturat, alkohol, dan ganja. Selanjutnya, C. Dampak buruk penyalahgunaan nabza.
1. Golongan fisik atau fisioneurologik. 1. Toleransi tubuh dalam pemakaian jangka panjang jumlah zat yang sama tidak mampu menghasilkan rasa. 2. Gejala pemberhentian pemakaian obat adalah rasa sakit di sekujur tubuh seperti flu berat. 3. Memperlambat denyut nadi jantung dan paru-paru yang dapat mengakibatkan kematian. 2. Psikologis. Kemampuan berpikir rasional menurun drastis, ketergantungan psikologis, gangguan mental. 3. Ekonomi. Ekonomi membutuhkan uang yang sangat besar untuk memenuhi ketergantungan terhadap obat-obatan. Negara dan masyarakat dirugikan dalam berbagai aspek seperti keamanan, biaya, kesehatan, dan kesempatan pendidikan. 4. Sosial. Rusaknya hubungan kekeluargaan dan pertemanan. D. Kiat menghindari penyalahgunaan nafza. Tidak mencoba-coba menggunakan obat-obatan terlarang. Meyakinkan diri tidak membutuhkan nafza dalam menghadapi